aliran dana skandal suap impor daging sapi yang mengalir ke pundi-pundi Partai Keadilan Sejahtera ini mulai dipertanyakan. Sejumlah kesaksian pun mulai mengungkap akan adanya target pengumpulan dana hingga 2 triliun rupiah untuk operasional pemenangan PKS dalam pemilu 2014. Benarkah kasus impor daging sapi ini hanya satu dari sekian rencana yang dipersiapkan Partai Keadilan Sejahtera? Target 2 triliun rupiah untuk operasional pemenangan PKS pada pemilu 2014 ternyata bukan pepesan kosong. Kesaksian ini terungkap dari pernyataan Yudi Setiawan. Dalam kesaksiannya di pengadilan, Yudi Setiawan, tersangka kasus pembobolan Bank Jawa Barat, mengaku melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak yang didampingi Ahmad Fatona pada 12 Juli 2012. Pertemuan diselenggarakan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hasil pertemuan mengungkap adanya rencana kebutuhan dana bagi PKS untuk masuk dalam 3 besar pemenang pemilu 2014. Karenanya, PKS membutuhkan mitra bisnis yang bisa memasuk kebutuhan dana operasional hingga 2 triliun rupiah. Kebutuhan dana pemenangan pemilu PKS sebesar 2 triliun ini melonjak dibandingkan kebutuhan dana tahun 2009 yang hanya sebesar 36,5 miliar rupiah. Misi dan target PKS ini terekam pada sebuah papan tulis. Ada tertulis angka 2 triliun rupiah dan 3 nama kementerian di Kabinet Indonesia Bersatu yang dikepalai oleh kader PKS. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Sosial. Sebagai pengusaha, Yudi Setiawan mengaku kerap kali mengikuti proyek senilai ratusan miliar rupiah di Kementerian Pertanian. Sebaliknya, Yudi kerap kali menyerahkan sejumlah uang untuk kepentingan PKS kepada Lutfi melalui Ahmad Fatona. Yudi Setiawan, Direktur PT Cipta Indi, kini ditahan dalam kasus korupsi pengadaan alat peraga dan sarana penunjang pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala. Ke Fatona totalnya sekitar 16,8. Dan itu semua masih belum terkena. Semua masih di Fatona atau tinggal di sana? Dari Fatona itu masih distribusi lagi. Ya kalau distribusi lagi itu mana ini kan bukan ada ini. Terus ngasih dana untuk PKS, DPP PKS juga kan? Ya memang. Itu karena komitmen aja atau diminta sama mereka? Ya saya sih prinsipnya cuma hanya membantu ya. Namun sangkaan adanya penggembosan dana kementerian untuk kepentingan PKS dengan meloloskan proyek di Kementerian Pertanian dibantah Menteri Pertanian Suswono. Kementerian Pertanian sendiri mungkin hanya mengelola sekitar 2 dari anggaran, bayangkan 80% ke sana berarti sekitar 2 triliunan mungkin ya. Katakanlah mungkin setinggi-tingginya juga 3 triliun. Nah kemudian 1 triliun untuk gaji, ya berarti kan hanya tinggal 2 triliun. Itu bagaimana? Apa 1 triliun? Jadi jelas nggak benar, nggak mungkin ya. Bantahan serupa juga dikemukakan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri. Mensos yang juga kader PKS ini menepis tudingan bahwa kementerian yang dipimpinnya menyediakan surat proyek untuk penggalangan dana kampanye pemilu 2014 bagi PKS. Tradisi pengumpulan dana ke tubuh partai menurut Salim Segaf Al-Jufri merupakan infak kader. Ada kewajiban memberikan sebagian pendapatannya ke partai, antara 3,5 hingga 5%. Adapun yang berkaitan dengan pendanaan itu ya bukan urusan kami, urusan partai. Ya pasti ada aturan yang memang sudah diatur oleh KPU itu sendiri ya. Aturan main bagaimana. Kalau ada yang mau menyumbang, ada syarat-syarat itu sudah benar. Sepintas, peran Yudi Setiawan punya kemiripan dengan apa yang dilakukan Ahmad Fatona dalam proyek penambahan kuota impor daging sapi. Di sidang pengadilan tindak pidana korupsi atau Tipikor, sejumlah fakta mengejutkan menyingkap peran penting Ahmad Fatona. Mulai dari pertemuan di Steakhouse di kawasan Senayan, pertemuan di Lembang, Bandung, hingga pertemuan di Medan. Pertemuan di Medan misalnya,
Sekalipun dikemas dalam safari dakwah, tetap saja ada pertemuan di kamar Lutfi Hasan Isa yang membahas soal penambahan impor daging sapi. Pengakuan ini terungkap dalam persidangan dengan saksi Ahmad Fatona. Kapan itu pertemuan di Medan? Lupa, sebenarnya kalau masalah tanda-tanda lupa ya. Nah, akhirnya bertemu di Medan. Pertemuannya membahas apa? Tahu sebenarnya itu kan? Di mana itu pertemuannya? Di hotel di kamar siapa? Kamar siapa? Iya. Membahas tentang itu. Banyak fakta mengungkap peran penting Ahmad Fatona. Sekalipun bukan kader partai, sahabat dekat Presiden PKS LHI ini punya peran memuluskan proyek penambahan kuota daging sapi impor. Mulai dari perencanaan hingga ke tahapan proses pembagian fee dari proyek ini. Dari PT Indiguna Utama, Ahmad Fatona janjikan memperoleh Rp5.000 per kilogram. Ini artinya total fee yang diraup Ahmad Fatona dari jumlah daging yang diimpor PT Indiguna Utama ditaksir mencapai Rp40 miliar. Berpijak pada keuntungan fee inilah, KPK melacak aliran pembagian dananya. Sangkaan adanya tindak pidana pencucian uang yang berasal dari suap impor daging sapi membuat KPK melakukan penyitaan aset berupa rumah dan mobil atas nama Ahmad Fatona dan Lutfi Hasan Isa, termasuk sejumlah mobil yang diparkir di kantor DPP PKS. Temuan lain yang mengejutkan, dana yang ditebar Ahmad Fatona ini ternyata juga tidak hanya mengalir ke sejumlah rekening wanita, tapi juga diduga masuk ke rekening para politisi. Sudah di situ dia bahwa memang ada politisi politisi, ada dinas sosial. Ketua PPATK menolak mengungkap para politisi yang kebagian dana Fatona. Tapi benarkah dana haram ini dinikmati para politisi PKS dan mengalir ke partai? Tentang sesuatu yang bisa berpengaruh. Pemeriksaan terhadap Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin oleh KPK memunculkan dugaan kuat terkait pembagian fee. Sebab dalam persidangan mencuat soal permintaan fee sebesar Rp17 miliar oleh Ridwan untuk Engkong. Sosok Engkong ini diduga personifikasi Hilmi dan Ridwan adalah putra Hilmi Aminuddin. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi hingga hari ini belum sampai pada kesimpulan untuk mengaitkan peran LHI dan Ahmad Fatona dengan PKS sebagai sebuah institusi partai. Saya kira kita nggak mengusut PKS, kita mengusut LHI yang kebetulan dia adalah kader PKS. Jadi bukan PKS yang kita usut, tapi LHI sebagai penyelenggara negara, sebagai anggota DPR loh, bukan sebagai presiden PKS. Jadi tidak pas menuduh bahwa kalau yang berkaitan dengan PKS kok cepat. Tidak juga, orang kita nggak ada hubungan sama PKS. Yang kedua, tidak benar kasus yang lain mandul, kata siapa? Terkait dengan aliran dana Rp17 miliar untuk Engkong, KPK juga tidak mau berspekulasi. Sampai saat ini, status Hilmi Aminuddin dan Anies Mata masih sebagai saksi. Semuanya tergantung dari hasil perkembangan pemeriksaan. Sekarang ini pada tahapan untuk melengkapi berkas baik LHI maupun AF untuk segera dinaikkan ke proses penyidikan. Pemeriksaan yang dilakukan KPK kepada Pak Hilmi, kemudian kemarin yang cari itu juga dalam rangka untuk melengkapi berkasnya LHI. Jadi karena ada hal baru, saya kira sampai hari ini kita masih fokus pada pemberkasan, penolakan berkas untuk dinaikkan ke proses penuntutan. Nah, kemungkinan minggu ini akan naik ke proses penuntutan dan mungkin pertengahan Juni akan disidang. Bagi para kader, kemelut yang melanda partai syarat dengan muatan politik daripada aspek hukumnya. Namun karena proses pengadilan masih berjalan, PKS memilih untuk menunggu. Tentu kami melakukan perbaikan, konsolidasi dan melakukan persiapan untuk
siap dengan segala berita pokoknya. Kemudian tentang kepemimpinan yang dibayangkan seperti yang rekan-rekan bayangkan semuanya, yaitu bagian dari yang juga muncul semuanya. Tapi juga kami selalu menegaskan bahwa apapun itu organisatif. Kasus yang terus bergulir ini diduga merupakan skenario terencana yang dilakukan pihak-pihak yang tidak menyukai PKS. Sementara di pihak lain, sanggahan dari para kader PKS, terutama yang berada di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, justru dinilai oleh Yusuf Supendi sebagai upaya menutupi kebusukan di internal PKS. Yusuf Supendi adalah seorang pendiri Partai Keadilan sebelum berubah nama menjadi PKS. Kas kita, kantong kita itu berjalan dengan baik. Oleh karena itu kan mulai rusak itu pada 2004 mulai rusaknya kan, kemudian tambah rusak lagi ketika pemilu kada DKI tahun 2007. Yusuf juga menuturkan bahwa pada saat pemilihan presiden tahun 2004, Partai Keadilan Sejahtera sudah terkotori oleh sikap-sikap elit partai yang tidak jujur. Terjadi kerancuan, bisa terjadi sebagian mengalir ke partai, juga sebagian mengalir ke individu, dan tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Lutfi itu dulu murid saya. Lutfi saya masih kenal, dan Lutfi itu kan pernah usaha juga gagal mulu. Yusuf Supendi pun menilai citra buruk Partai Keadilan Sejahtera menjadi akibat ulah elit partai yang haus kekuasaan dan uang, sehingga partai kehilangan prinsip keadilan dan lebih mementingkan kesejahteraan elit partainya. Dana kampanye disimpangkan. Bagaimana cara partai politik mengakali undang-undang parpol? Kontroversi segera kembali sesaat lagi.